Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu kami mengucapkan buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semua yang di rumah? Baik? Luar biasa. Ya, pagi hari ini saya mengajak kita sama-sama, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan dan kita menikmati kehadirannya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Sekalipun ku goyah, firman-Mu, firman-Mu terangi jalanku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman Tuhan, ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Di dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Yesus, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Ku percaya segala perkara Engkau turut bekerja. Yesus Tuhan,
percaya Engkau turut bekerja dengan segenap hati. Oh, seperti mentari bersinar begitu janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu pasti terjadi. Janji-Mu pasti terjadi. Firman-Mu pasti kan tergenapi atas hidup kami. Oh, ku percaya kepadamu Tuhan. Ku angkat tangan dan suaraku, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu, sebab Engkau mulia, sebab Engkau Allah yang perkasa, sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Hanyalah bagimu segala kemuliaan. Oh, jiwa kami bersyukur sebab Engkau mulia. Jiwa kami memuja sebab Engkau perkasa. Engkau panji keselamatanku, Engkau benteng pengharapanku, Engkau perisai pelindungku, Engkau tanduk selamatku. Ku nyatakan Engkau Allahku, ku nyatakan Engkau Rajaku, ku nyatakan Engkau pembebasku, ku nyatakan Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, Lord, I worship You. Lord, I worship You. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah nama-Mu. Oh, ku tinggikan, ku agungkan selamanya di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa janji-Mu, bahwa semua firman-Mu atas kehidupan kami pasti Tuhan akan genapi. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa pujian kami. Kami datang kepada Tuhan, kami membawa sembah kami. Kami datang kepada Tuhan dan kami mempersembahkan hati dan hidup kami. Bertahtalah Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Bagimulah Allah penyelamat kami, segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan, pujian, sorak-sorai bagi Allah kita. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang akan memimpin dan menuntun setiap jalan hidup kita. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, jalan-Mu, jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semua katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yesus, ku aman di dalam-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama mari kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Mazmur Bakti. Selamat menikmati. May the Lord show His mercy upon you. May the light of His presence be your guide.
Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita dan arahkan seluruh hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan boleh berbicara kepada setiap kita dan menyampaikan isi hatinya. Benar Tuhan, di dalam setiap pergumulan apapun kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kami. Engkau tahu waktu yang terbaik Tuhan.
untuk mengangkat kami, untuk memulihkan kami, untuk membawa kami melihat kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Dan kini kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Sehingga kebenaran firman itu akan menuntun kami, memimpin kami di dalam segala situasi hidup ini. Sehingga kami tetap memiliki pengharapan kepada Engkau. Kami tidak kecewa Tuhan karena keadaan yang melanda kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita jumpa lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Dan sebagaimana di minggu yang lalu kita selama bulan Juni ini membahas tentang bagaimana kita mengeliminir kekecewaan kita kepada Tuhan. Ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengatasi kekecewaan ketika kita diliputi oleh ketakutan. Dan sebagai dasar firman Tuhan di dalam perenungan kita ini, saya mengajak kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat 19 sampai 29 ada dua perikop, tetapi saya akan membagi bagian firman ini menjadi dua. Jadi saya akan baca dulu ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Nanti kita lanjut di dalam perikop berikutnya ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita menggali lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Ya mungkin Bapak Ibu bisa jawab sendiri di rumah. Pertanyaannya adalah begini. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara pernah pada saat larut malam, mungkin Bapak Ibu sudah mau tidur atau bahkan sudah tidur, tiba-tiba HP Bapak Ibu berdering. Ya. Ketika Bapak Ibu lihat entah itu nomor memang ada di phone book Bapak Ibu atau nomor asing. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu menerima telepon di tengah malam, ya. Apa yang pertama-tama terlintas di benak Bapak Ibu? Apakah telepon ini atau panggilan ini akan membawa kabar baik atau kabar buruk? Apakah telepon yang kita terima ini atau yang berdering ini, orang di seberang sana itu akan menyampaikan berita yang baik atau menyampaikan berita yang buruk? Ya, Bapak Ibu mungkin sudah jawab ya. Saya rasa kebanyakan dari kita, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seperti itu, saya yakin bahwa kita semua setuju. Kita cenderung berpikir kita akan menerima kabar yang buruk. Betul tidak? Ya.
Kalau malam-malam kita dapat telepon, waduh yang terlintas ada apa ini ya? Waduh, jangan-jangan ada sesuatu yang yang berbahaya atau sesuatu yang kritis. Nah, Bapak Ibu, orang biasanya kalau mau menyampaikan kabar baik itu jarang ya malam-malam. Karena ya walaupun misalnya kabar baik itu berupa kelahiran seorang anak, kadang-kadang kelahiran itu kan kabar gembira ya, bukan kadang-kadang, pasti kelahiran itu kabar gembira buat keluarga. Tapi nggak mungkin dong anak bayi lahir jam 2 terus langsung telepon ya, Pak Pendeta ini istri saya melahirkan anaknya laki-laki lagi ya, udah 6 laki-laki, sekarang laki-laki lagi. Wah, Bapak Ibu, saya rasa jarang lah ya, kecuali orangnya deket banget sama kita baru dia mungkin telepon pada malam itu juga. Tapi pasti dia akan telepon ya besok paginya atau siangnya ya. Mungkin pendetanya yang ditelepon juga kesel juga ya. Ini bangunin pagi-pagi cuman mau ngasih tahu anaknya yang ke-7 lahir gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya tiba-tiba orang datang atau orang punya pergumulan, istrinya masuk rumah sakit ya, harus dioperasi malam itu. Wah, begitu dia ini pasti langsung telepon, waduh Pak Pendeta tolong doain. Anak istri saya nih mau dioperasi malam ini juga. Nah, Bapak Ibu, itulah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita berpikir ya, kenapa kita berasumsi atau asumsi kita itu cenderung kepada hal yang mengkhawatirkan ketika kita menerima berita seperti itu. Kenapa kita cenderung berasumsi bahwa ini kabar yang buruk yang akan datang, yang akan kita terima. Ya mungkin Bapak Ibu, karena kita semua mengalami beban hidup yang sedemikian rupa di dalam hidup ini, sehingga kita cenderung merasa khawatir. Ya, kalau kita mendapatkan satu hal yang tidak terduga. Terlebih Bapak Ibu, ketakutan itu bukan hanya sekedar perasaan. Kalau Bapak Ibu membaca nasihat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, maka di situ Paulus mengatakan ketakutan adalah sebuah roh. Roh yang tidak mudah untuk kita deteksi. Ya, sama seperti sekarang virus mewabah, ya. Tidak mudah untuk kita mendeteksi virus apakah berada di ruangan ini atau nempel di badan kita atau tidak. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sekeliling kita. Kita tidak tahu ada virus yang bisa menginfeksi diri kita. Nah, demikian juga Bapak Ibu ketakutan. Ketakutan adalah roh yang dapat dengan tiba-tiba datang di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, apa yang kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ini memberikan kepada kita gambaran, ya. Inilah realita yang seringkali kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita baca tadi mengungkapkan kisah bagaimana murid-murid pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, setelah 3 hari sebelumnya mereka menyaksikan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, maka saya percaya bahwa murid-murid itu berada di dalam situasi, di dalam kondisi yang kecewa, putus asa, bahkan kemudian mereka kehilangan pegangan. Walaupun pada pagi harinya Maria Magdalena membawa kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tetapi tetap saja mereka merasa begitu ketakutan. Sehingga apa tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-19, mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya. Mereka melockdown diri sendiri karena apa? Karena mereka takut. Pertanyaannya adalah apa yang mereka takutkan? Ayat yang ke-19 tadi mengatakan bahwa karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mereka
takut kepada tua-tua Yahudi, mungkin orang-orang Farisi. Ya, pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Karena mereka berpikir, ya, nyawa mereka terancam. Kalau Tuhan mereka, guru mereka sudah disalibkan oleh para tua-tua Yahudi tersebut. Mereka pikir jangan-jangan ya sekarang atau enggak lama lagi giliran saya. Dan oleh karena itu mereka menutup diri, mereka menyembunyikan diri. Karena ketakutan terhadap orang-orang Yahudi tersebut. Bapak Ibu, namun kita melihat ada satu hal yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan hadir menampakkan diri kepada murid-murid tersebut. Di tengah-tengah mereka dicengkram, dibelenggu oleh rasa takut. Tuhan hadir di dalam ruangan tersebut. Dan yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan apa yang pertama diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu murid-muridnya itu ada di dalam situasi takut. Di dalam keadaan yang khawatir, cemas akan diri mereka sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu mereka sedang dilanda ketakutan. Dan Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus ternyata tidak berkata, ayo kuatkan hatimu, ya, jangan takut. Ayo semangat dong, ya, masa gitu aja takut. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Tetapi yang dia katakan adalah apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah Bapak Ibu, obat bagi ketakutan dan kekhawatiran ternyata bukanlah kata-kata motivasi atau kata-kata yang menafikan atau mengingkari adanya ancaman. Ya. Tuhan Yesus tidak bilang, oh jangan khawatirlah, kalau ada yang nyerang kamu, ya aku akan habisi atau aku akan matikan. Enggak. Tuhan Yesus tetap menyatakan bahwa ancaman itu bisa datang di dalam kehidupan mereka. Tetapi justru inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh murid-murid. Dan juga saya percaya sesuatu yang kita butuhkan manakala hidup kita dilanda oleh ketakutan. Yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengingatkan kembali janjinya. Apa yang telah dia sampaikan kepada murid-muridnya tersebut. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah takut dan gelisah hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus sebelum dia mati disalib dan bangkit. Ketika dia sedang khusus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia sudah menyampaikan ini. Bahwa dia akan memberikan damai sejahtera. Meninggalkan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu dikatakan tidak seperti yang dunia berikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kedamaian bukan berarti ketiadaan konflik. Kita perlu ingat ini. Kedamaian bukan berarti ketiadaan ancaman. Kedamaian bukan berarti tidak ada masalah. Masalah bisa bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Ancaman mungkin begitu nyata di depan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, seberapa besar pun masalah yang ada di depan kita, kalau kita memiliki damai sejahtera Tuhan, kita dapat tetap tenang. Amin. Kalaupun kita mengalami segala situasi yang sepertinya begitu menakutkan,
kita dapat tetap tenang, tidak panik, karena ada damai sejahtera Tuhan yang memelihara atau menguasai hati kita. Dan hal ini sama seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang keempat. Di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai 7 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka apa yang terjadi? Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Bapak Ibu, kita bisa garis bawahi damai sejahtera Allah, kata Paulus, yang melampaui segala akal. Ya. Artinya mungkin tidak terbersit di dalam pikiran kita. Kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap damai di dalam keadaan seperti ini. Kita tidak terpikir bahwa kita bisa mengalami damai meskipun ketakutan ada di mana-mana. Bapak Ibu, itulah damai yang Tuhan berikan. Dan ayat yang ke-6 mengatakan bahwa kalau kita mau mengalami damai seperti itu, ayat ini mengatakan hendaklah kita melepaskan segala kekhawatiran kita. Jangan hendaknya kita khawatir. Sebaliknya apa? Sebaliknya kita bawa segala permohonan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Kita bawa kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah yang akan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita, yang akan mengeluarkan atau menghilangkan rasa takut di dalam diri kita. Bapak Ibu, Yohanes 20 tadi mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya persis pada hari di mana ia bangkit dari kematian. Tuhan Yesus yang telah bangkit atas kematian berarti apa? Tidak ada lagi sesuatu yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Tidak ada lagi apapun juga yang dapat mencengkram kehidupan manusia yang membuat kita takut. Secara umum manusia memiliki ketakutan terbesar adalah atas kematian. Ya. Kematian adalah sesuatu yang paling menakutkan di dalam kehidupan manusia. Tetapi Tuhan Yesus ingin berkata, ketika dia menyampaikan damai sejahtera kuberikan bagimu. Dia yang sudah mengalahkan kematian itu. Dia mau berkata, kalau kematian saja aku bisa kalahkan. Apalagi persoalan-persoalanmu. Apalagi masalah-masalahmu. Amin. Kalau hal kematian yang paling ditakuti oleh semua manusia. Itu sudah Tuhan kalahkan. Betapa menjadi sesuatu hal yang membanggakan kita. Memberikan damai kepada kita. Bahwa segala pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Tidak ada yang kadarnya lebih tinggi dari yang namanya kematian. Segala ketakutan yang menghinggapi, yang bisa menghinggapi, menginfeksi kehidupan kita, hati kita. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih besar dari yang namanya kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Ketika ketakutan melanda kita, percayalah bahwa Tuhan menyediakan damai sejahteranya buat kita. Amin. Lalu yang kedua, kita melihat kisah selanjutnya. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Di situ judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24 dimulai dengan kalimat ini. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu,
yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan belajar satu hal di dalam kisah Thomas ini. Bahwa ketakutan yang melanda, yang melingkupi kita, itu bisa menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Sehingga apa yang kita lihat pada diri Thomas, ya, ketika murid-murid itu menyampaikan kabar, kami sudah melihat Tuhan bangkit, Tuhan hidup. Benar loh yang dikatakan oleh Maria. Tetapi Thomas, apa reaksinya? Dengan skeptis mungkin dia berkata, sebelum saya melihat bekas lubang pada tangannya, sebelum saya mencucukkan jari saya ke dalamnya, saya nggak akan percaya. Kenapa Bapak Ibu Thomas bisa demikian skeptis? Dan juga pertanyaannya adalah, kenapa pada hari pertama waktu Tuhan Yesus bangkit itu Thomas tidak berada bersama-sama dengan murid-murid yang lain? Ada beberapa kemungkinan memang kenapa Thomas tidak berada pada saat itu dengan murid-murid yang lain. Tetapi Bapak Ibu, saya pikir bahwa sama seperti murid-murid yang lain, Thomas pun pada saat itu dilanda oleh ketakutan, dilanda oleh kehilangan pengharapan. Bagaimana tidak? 3 hari sebelumnya dia melihat bagaimana gurunya, Tuhan yang dia sembah, yang dia ikuti, ya, ternyata harus meninggal, mati dengan cara yang sangat mengenaskan di kayu salib. Bapak Ibu, tentu pemandangan itu menjadi sesuatu yang menggetarkan hati Thomas. Sehingga Thomas demikian down. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia percayai di dalam kehidupan ini. Sehingga pada waktu teman-temannya itu memberitahukan, mengabarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mungkin Thomas berpikir, teman-temannya ini berhalusinasi. Mereka mungkin melihat bayang-bayang seperti gurunya, seperti Tuhan Yesus. Sehingga Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku di dalam bekas lubang paku itu, aku gak akan percaya. Nah, Bapak Ibu, 8 hari kemudian dikatakan, ya, ketika mereka berkumpul lagi dan Thomas berada di situ, kembali Tuhan Yesus datang. Dan yang menarik Bapak Ibu di sini, apa yang Tuhan Yesus pertama kali ucapkan? Dia tidak berkata begini, Thomas, kamu tuh gak percaya sama saya? Kamu tuh gak yakin bahwa saya ini berkuasa untuk mengatasi segala kuasa iblis, kematian dan maut? Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak memarahi Thomas, tidak mengejek tentang
keraguan-raguannya. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata ketika dia datang di tengah-tengah murid-muridnya. Selalu dia membawa shalom. Selalu dia membawa damai sejahtera. Karena Tuhan tahu damai sejahtera itulah yang akan mengangkat segala ketakutan di dalam kehidupan mereka. Nah kemudian Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus memberkati mereka dengan shalom, barulah Tuhan berkata, ayo Thomas sekarang ya mari cucukkan tanganmu di lubang bekas paku ini. Ya, supaya jangan engkau nggak percaya lagi. Ya, supaya engkau jangan lagi ragu tentang kuasa kebangkitan di dalam kehidupanku. Nah Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang indah di dalam kisah ini yang memberi pelajaran buat kita. Bapak Ibu, apakah Thomas mencucukkan tangannya? Saya yakin tidak. Ya, karena dia langsung berkata, "Ya, Engkau Tuhan, Engkau Allah." Ya. Nggak perlu lagi dia melakukan pembuktian. Karena apa? Dia sudah bertemu dengan Tuhan yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang saya ingin ingatkan berkaitan dengan Thomas ini. Ya, kalau murid-murid di awal mereka sudah menerima damai sejahtera yang menghilangkan, yang mengangkat segala ketakutan mereka. Bapak Ibu, tetapi kita tahu Thomas tidak berada di situ. Nah, seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dilanda ketakutan dan kekhawatiran, reaksi kita, respon kita adalah kita menjauh dari komunitas orang-orang percaya. Ya, minggu lalu saya sudah singgung tentang survei yang diadakan di Amerika Serikat. Dan saya percaya bahwa itu adalah sebuah gambaran yang umum terjadi di antara orang-orang Kristen. Ketika kita khawatir, ketika kita dilanda ketakutan, ya, kita seringkali pergi atau meninggalkan komunitas di mana kita beroleh kekuatan dari saudara-saudara seiman. Dan akhirnya apa? Keadaan kita menjadi lebih buruk. Kita akan menjadi orang yang skeptis, ya, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kasih Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Thomas. Dia begitu skeptis dengan apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Tetapi Bapak Ibu, kembali kita melihat, ya, kalau kita mau tetap datang kepada Tuhan, kita tidak bukannya kecewa dan kemudian malah menjauh dari Tuhan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Saya percaya disitulah Tuhan akan mengaruniakan damai sejahteranya buat kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang tidak terpikirkan oleh kita. Dapat mengangkat segala ketakutan kita. Dan kita akan mengalami kemenangan dari segala rasa takut. Dari segala rasa kecewa yang mungkin melanda kehidupan kita. Bapak Ibu, sejarah mencatat bahwa ke-11 murid Tuhan, ya selain Yudas Iskariot, mereka menjadi rasul-rasul yang mengabarkan berita Injil sampai ke berbagai wilayah. Dan mereka menjadi martir-martir atas apa yang mereka saksikan, atas Injil yang mereka beritakan. Bapak Ibu, hanya Yohanes yang mati secara normal dalam arti usia tua. Tetapi tidak berarti bahwa Yohanes tidak mengalami penderitaan atau aniaya. Sebelum dia dibuang ke Patmos, dia pernah dimasukkan dalam
kuali yang berisi minyak yang panas. Kaisar yang memerintahkan itu berpikir bahwa dia pasti akan mati di dalam kuali besar itu. Tapi ternyata tidak. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah khusus buat Yohanes. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, Petrus, Yakobus, seluruh murid-murid yang lain termasuk Thomas. Akhirnya mereka menjadi martir di dalam mengabarkan Injil. Kenapa Thomas berani merelakan nyawanya untuk mati bagi Injil? Saya percaya karena peristiwa ini memberikan sebuah keyakinan kepada dia. Bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya damai sejahtera yang mengangkat segala ketakutan. Ketika dia dianiaya, bahkan ketika dia mungkin hampir menghembuskan nafas yang terakhir, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menyangkal Tuhan. Thomas, seorang yang tadinya meragukan atau skeptis dengan Tuhan, tapi dia menjadi orang yang sungguh-sungguh militan buat Tuhan. Karena dia mengalami damai sejahtera Tuhan yang melingkupi hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara saat ini. Di tengah-tengah masa pandemi ini, apakah kita sedang dilanda oleh ketakutan berbagai hal? Mungkin ketakutan itu ketakutan di dalam masa depan kita, pekerjaan kita, usaha kita. Mungkin ketakutan itu merupakan satu ketakutan yang apakah nanti akan ada virus menginfeksi saya sehingga saya menderita sakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apapun ketakutan yang kita sedang hadapi, hari ini Tuhan mengatakan, aku menyediakan damai sejahtera bagimu. Amin. Terimalah damai sejahtera Tuhan itu. Izinkan damai sejahteranya melingkupi hati kita. Dan itu akan membawa kita dalam kehidupan yang berkemenangan. Amin. Sebelum kita akan berdoa, saya ingin mengajak kita menaikkan satu pujian. Sungguh besar kesetiaannya Tuhan. Dia Bapa yang mengerti segala isi hati kita. Oleh karena itu, mari kita mau tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kekuatannya akan memampukan kita mengalahkan ketakutan. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
berserah di dalam kekuatanmu, bukan jaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu hidupku. Percaya janjimu ajaib. Amin Tuhan. Kami percaya janjimu bahwa Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Engkau sediakan dalam hidup kami. Amin Tuhan. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kebenaran firman ini boleh mengingatkan kepada kami semua. Untuk kami tetap percaya pada janjimu. Janji bahwa Engkau menyediakan damai sejahtera. Engkau meninggalkan damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang akan mengangkat segala ketakutan kami. Dan memberikan kepada kami kemenangan. Tuhan, hamba berdoa saat ini. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu mungkin sedang mengalami ketakutan Tuhan. Mengalami kegentaran di dalam menjalani hari-hari ini. Tuhan, hamba berdoa. Biar mereka boleh sungguh merasakan kasih setia-Mu. Biar mereka sungguh merasakan damai sejahtera. Shalom yang Kau sediakan. Kami boleh terima dengan iman. Kami boleh terima dengan percaya. Bahwa kekuatan-Mu memampukan kami untuk meraih kemenangan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Engkau yang memberkati setiap sidang jemaat-Mu di dalam mereka menjalani hidup hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Demikianlah ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor ini. Yang kedua, kami juga mau menyampaikan bahwa selain sidang jemaat dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube channel GIA Maleer, sidang jemaat juga dapat mendengarkan rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.30. Yang ketiga, bagi sidang jemaat yang merasa terbeban untuk membantu pekerjaan Tuhan selama masa ibadah online ini, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor di bawah. Demikianlah warta untuk pekan ini. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan pengumuman, kita mau sama-sama mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
Hamba berdoa Engkau yang memberkati kesehatan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati Tuhan setiap persembahan yang mereka dedikasikan untuk beri kepada Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dengan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Engkau juga akan memberkati Tuhan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini. Biar Tuhan kuasa-Mu yang akan dinyatakan untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan Tuhan pemulihan atas bangsa kami. Berdoa Tuhan untuk aparat pemerintah, mulai dari Bapak Presiden sampai yang paling rendah. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan tim medis, tenaga-tenaga medis dimanapun Tuhan. Mereka yang berjuang untuk merawat, untuk menyembuhkan pasien-pasien dengan resiko tertular oleh virus tersebut. Hamba berdoa Tuhan yang memberkati sehingga tidak ada lagi kematian Tuhan akibat virus corona ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita mau angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai jumpa di dalam ibadah online berikutnya. Shalom.